Bagi orang yang menyembah Allah, bagi orang yang sholat, itu dia pasti menyadari sepenuhnya bahwa rezeki yang dia peroleh itu, apapun bentuknya, itu datangnya dari Allah dan harus disyukuri. Sekali lagi dipertegas bahwa rezeki itu tidak hanya berupa harta benda, tidak hanya berupa uang, tapi rezeki Allah itu sangat banyak, termasuk kesehatan yang kita miliki dan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak sedikit orang memiliki harta benda yang melimpah ruah, tapi kesehatannya tidak membaik, sakit sangat banyak, sangat kompleks sakitnya. Jangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti kita, sholat berjamaah, melakukan amal-amal soleh lainnya, untuk kepentingan pribadinya saja dia tidak bisa memanfaatkan rezeki yang banyak itu. Dan tanyakanlah kepada orang-orang yang sakit, bagaimana nikmatnya sehat itu. Dan kalau sudah sakit, berapa biaya yang kita keluarkan? Berobat ke dokter saja, sekali saja 200.000, kemudian resepnya lagi nanti ada 400.000 atau 300.000. Nah, untuk itulah mari kita mencoba meyakini bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan rezeki yang kita cari, yang kita dapatkan, dan kemudian rasa syukur kita, itu ada kaitan, ada hubungan yang sangat erat. Contoh kecil aja lah, semua kita mungkin dah hafal itu ayatnya. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Semua kita hafal ayatnya itu. Apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah ada itu dengan nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak. Tapi bila kita kufur, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Nah, kalau tanda kita bersyukur, tentu kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah, dan kemudian menyadari bahwa rezeki yang kita peroleh itu adalah datangnya dari Allah. Kemarin saya menulis di dalam media dan cukup banyak tanggapan tulisan saya itu, yaitu sudah berapa kali kajian-kajian tentang ABSBK, adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Syarak mengatur adat memakai alam takambang jadi guru. Bagaimana implementasinya? Nah, saya mengatakan tidak perlu ABSBK, cukup SBS saja. Adat basani syarak. Ya, syarak mengatur adat memakai alam takambang jadi guru. Karena dalam syarak itu sudah ada kitabullah di situ. Syarak itu ya kitabullah, iya hadis, ya, sunnah Rasul, dan kemudian juga kias, ijma, dan sebagainya. Dan masuk. Kalau kita hanya mengatakan syarak basani kitabullah, hanya kita mempersempit. Syarak itu hanya sebatas Al-Quran saja. Tetapi syarak pengertian para ahli hukum Islam itu masuk sunnah, ya, kias, ijma, dan pendapat para ulama lainnya gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan saat ini, implementasi alam takambang jadi guru itu bagaimana? Bila kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi tentang persoalan rezeki. Saya tidak bicara soal menyembah Allah kemudian bersyukur, tapi saya ambil saja, ya, alam takambang jadi guru. Bagaimana implementasinya bagi orang Minangkabau? Nah, kenapa orang Minangkabau itu dinamis, energik, dan lain sebagainya? Pekerja keras. Itu tidak lepas dari
Alam Takamang Jadi Guru itu filosofi semut. Semut. Semut adalah binatang yang lemah, binatang yang kecil. Tetapi dalam soal mencari rezeki, dia tidak pernah mengenal lelah. Semut adalah contoh alam binatang kecil yang bisa kita jadikan contoh untuk mencari rezeki. Pernahkah kita melihat semut istirahat? Tidak pernah kita melihat semut istirahat. Dia maju, dan tidak pernah kita melihat semut itu mundur dalam mencari rezeki, dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Setapak pun dia tidak mau mundur untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Semut, binatang kecil, diinikan aja mati dia, satu jari aja mati dia. Tetapi Alam Takamang Jadi Guru, dinaikkan semut itu, dia adalah binatang yang berkoloni, berkelompok. Ada semut hitam, ada semut merah. Pernahkah Bapak dan Ibu jamaah melihat semut hitam pergi ke semut merah? Pernahkah kita melihat semut merah pergi ke semut hitam? Tidak pernah. Walaupun mungkin semut hitam tadi kurang diterima oleh kelompoknya, tapi dia tidak pernah menjadi pengkhianat, pindah ke tempat lain. Orang Minang juga seperti itu. Di dalam koloni kelompok kongsi dagang orang Minang itu, dia harus menjaga komitmen semut ini.